Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss Rena semua? Insya Allah semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di grade 9. Untuk materi IPS kita akan mempelajari tentang bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dan yang terakhir menyebutkan region atau kawasan benua Asia dan benua lainnya. Perlu kita sadari bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah, sehingga dengan mempelajari materi ini semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari submateri tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, bagaimana sih proses pembentukan benua itu? Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu daratan luas yang disebut benua Pangea, dan samudra yang luas disebut Pantalasa. Kemudian terjadi pergerakan pada lempeng bumi sehingga daratan luas tadi terpecah menjadi dua bagian. Di bagian utara dikenal dengan benua Laurasia dan di bagian selatan dikenal dengan benua Gondwana. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Tadi sudah kita lihat bagaimana proses pembentukan benua. Nah, ada yang tahu apa pengertian benua? Ya, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab, dikelilingi oleh samudra dan mempunyai karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekadar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Terus, berapakah jumlah benua di dunia? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6, 5, dan 4 benua. Ini adalah gambaran peta dunia. Benua di dunia dikelilingi oleh 5 samudra. Dari yang paling luas yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Dalam materi ini, kita akan menggunakan pembagian benua menjadi 5 benua. Dari benua yang paling luas yaitu benua Asia, Amerika,
Afrika, Eropa, dan yang terakhir Australia. Benua Asia. Benua Asia mendapat julukan sebagai benua kuning karena mayoritas penduduk atau masyarakat Asia dari ras Mongoloid yang berkulit kuning. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan, sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Hampir seluruh wilayah benua Asia berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, benua Asia di bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di bagian timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di bagian barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Berdasarkan letak astronomisnya, yaitu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Untuk iklimnya di benua Asia yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dingin, darat, mediteran, kutub, dan pegunungan. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Benua Asia memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Everest. Tingginya 8.848 meter berada di perbatasan Tibet dan Nepal. Memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Yangtze 5.800 km. Berada di perbatasan Tibet ke Shanghai. Memiliki bagian terendah yaitu Laut Mati 394 meter di bawah permukaan air laut, berbatasan dengan Yordania di sebelah timur dan Israel dan Palestina di sebelah barat. Danau terbesar yaitu Danau Aral, 66.457 km persegi yang diapit oleh Kazakhstan, Provinsi Aktobe dan Kizilorda di utara dan Uzbekistan atau Karakalpakstan di selatan. Benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah. Sebenarnya, kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.983
100 km persegi. Pembagian kawasan benua Amerika terbagi menjadi 3, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, benua Amerika terletak 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Dan pembagian iklim yaitu iklim kutub, subtropis, tropis, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, benua Amerika di bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik, dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Benua Amerika memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Aconcagua, 6.960 meter yang berada di Argentina, Amerika Selatan. Memiliki bagian terendah yaitu Death Valley, 86 meter di bawah permukaan laut, terletak di bagian negara California. Sungai terpanjang yaitu Sungai Amazon, 6.300 km, berada di Amerika Selatan, dan memiliki danau terbesar yaitu Danau Michigan, 58.016 km persegi yang berada di Amerika Serikat. Benua Afrika. Apa yang kalian ingat tentang benua Afrika? Kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah, atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam? Ya, benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Benua Afrika mempunyai luas wilayah mencapai 30.290.000 km persegi. Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Pembagian kawasan benua Afrika terbagi menjadi Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Untuk iklim di benua Afrika terbagi menjadi iklim tropis, subtropis, mediteran, gurun, dan pegunungan. Berdasarkan letak geografisnya, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika memiliki puncak tertinggi Kilimanjaro, yaitu 5.895 meter yang berada di Tanzania Utara. Memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Nil, 6.650 km, berada di Mesir. Bagian terendah yaitu Danau Asal Djibouti, 158 meter di bawah permukaan laut, berada di ujung barat Teluk Tanjora. Dan danau terbesar yaitu Danau Victoria, 68.870 km persegi, terletak di dataran tinggi di bagian barat Great Rift Valley Afrika dan diatur oleh Tanzania, Uganda, dan Kenya. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru
Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa memiliki luas mencapai 10.355.000 kilometer persegi. Secara fisik, sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural dan Laut Kaspian serta Selat Dardanella. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, pewilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Asia di timur, dan Samudra Atlantik di barat. Benua Australia. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik, karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia dan sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Benua Australia merupakan benua terkecil di antara benua yang ada di dunia. Luas wilayah benua Australia yaitu 8.945.000 km persegi. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland. Tasmania dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Ada yang tahu mengapa sebagian besar atau 70% wilayah Australia berupa gurun dan semi-gurun? Salah satu faktor penyebabnya adalah karena letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi.
Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Letak geografis benua Australia yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia memiliki puncak tertinggi yaitu Puncak Mawson 2.745 meter berada di Pulau Heard, salah satu teritori Australia di Samudra Antartika. Memiliki bagian terendah adalah Danau Erie 15 meter di bawah permukaan laut dan merupakan danau terbesar di Australia Selatan. Serta sungai terpanjang adalah Sungai Murray 2.508 km berasal dari Pegunungan Alpen Australia. Alhamdulillah anak-anak Miss Rena, kita sudah membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.